Halo, balik lagi sama gue Reja, driver ojol Grab. Sekarang kita ngomongin tentang hal-hal kemarin juga. Kemarin kita udah ngasih pembahasan tentang gue alasan jadi driver ojek online. Untuk sekarang paling kita cerita tetap tentang online, tetap ojek online, khususnya Grab, Gojek. Cerita hal-hal yang menegangkan, yang serem, yang seru, yang lucu, iseng-isengnya Grab. Kalau untuk kita mulai buat cerita apa awalnya ya, yang serem. Bukan serem sih ya, kalau serem itu kan dia ketemu hantu, ketemu setan, pocong, kuntilanak. Banyak sih kisah-kisah driver Grab yang dia di-skat di depan gang ada kuntilanak, disesatin ke semak belukar, dapat orderan yang di jalan-jalan yang enggak pada umumnya. Kalau dapat orderan yang enggak normal ya, pernah. Kalau driver yang pernah ngalong, gua kan sendiri tinggal di daerah Cilincing, Kebantenan, Tanjung Priuk. Buat orang-orang yang tahu, di sekitar situ dia ada pemakaman Budi Dharma. Nah, kalau driver sekitar mungkin pernah dapat orderan ini. Dari sekitaran Cilincing Kebantenan itu pernah ada orderan yang dia jemputnya harus di tengah-tengah kuburan dari jam 1 sampai jam 3 pagi, itu pasti ada. Gue rasa sih pernah ada yang ngalamin ya. Khususnya rekan-rekan gue juga pernah ada yang ngalamin. Dia nggak ngasih tahu orderannya tentang penjemputan di mana, titik lokasi di mana, patokannya apa. Pokoknya cuma patokan titik lokasi sama GPS saja. Jadi koordinat GPS saja. Gue nggak bisa ngasih contoh orderannya ya, karena itu udah lama banget. Zaman gue masih driver Uber, kita dapat orderan jam 1:30, jemputlah. Selang perjalanan 3 menit, 4 menit dari Kebantenan ke Budi Dharma, kita lihat GPS, ternyata tengah-tengah kuburan. Nggak masalah sih sebenarnya driver itu ngejemput dimanapun. Cuman yang jadi masalah, pertama, itu GPS tidak menunjukkan nama jalan, patokan, atau apapun. Dia hanya koordinat GPS. Kalau driver Grab, pemain-pemain yang pakai GPS pasti tahu. Dia cuma ada koordinatnya. Jadi kita nggak bisa nentuin nih. Kalau kita udah ke titik orang yang nggak ada, Mas, saya di blok ini, saya di blok A Muslim, saya di blok C Kristen, Nasrani gitu. Kita nggak bisa tahu karena malam-malam kan. Kalau emang orang yang suka lalu lalang di kuburan, ya, dia bisa tahu lokasi di situ. Sebagian besar orang Kebantenan sih pernah kayaknya, karena kebanyakan di situ orang-orang yang pacaran, orang-orang yang nongkrong, main gitar di kuburan malam-malam. Kalau untuk yang negangan lainnya ya, di zaman Grab ya, gue udah Grab. Saat ngalong di daerah-daerah Enggano, pernah bawa customer yang bawa pisau. Kita jemput dari pelabuhan, suruh nganter kita ke Jati Asih, suruh nganter kita ke daerah-daerah Cawang, Jakarta Timur. Udah keluar Jakarta Utara. Yang bawa pisau, yang suruh jemput di tengah kuburan. Dan khususnya untuk orang-orang pemain driver penumpang yang daerah Enggano, pasti pernah dia ngedapetin orderan yang di lokasinya daerah-daerah, ya mohon maaf nyebutin nama lokasi, Bak Air, Warakas. Kalau nyebutin tentang jalan itu, driver kebanyakan nolak. Kenapa? Udah terkenal sekali itu driver, setiap dapat orderan itu Bak Air. Sebagian besar orderan fiktif. Pertama itu. Kedua, banyak terjadi pembegalan, perampokan, perampasan secara paksa di daerah tersebut. Makanya kebanyakan driver cenderung takut untuk ngambil
orderan di situ. Cuman kalau untuk kisah yang lainnya ya, kalau untuk driver-driver yang biasa main barang di siang hari, main samdai, jadi istilah di Grab itu Grab Express, pemain barang, ada enak nggak enaknya sih. Kalau enaknya itu ya kalau memang pemain driver yang suka ngejar poin, khususnya bukan waktu saat pandemik sekarang ya. Untuk yang sebelum pandemik, pemain-pemain yang ngambil someday itu dia paling ngejar dari bonus, dari uang juga, sesuai jarak sih sama waktu yang ditempuh. Cuman nggak enaknya itu ya kalau misalkan pandemik sekarang, kita masuk perumahan, kita pick up 2, 3, sampai 5 di perumahan. Setiap perumahan saat pandemi sekarang pasti disemprot atau enggak di disinfektan buat menetralisasi virus COVID-19. Coba kita bayangkan 5 kali kita masuk ke perumahan, 5 kali kita disemprot begituan. Pertama, tas atau jaket kita pasti lepek. Kedua, ya sedikit repotnya kita ya kita harus berhenti buka sarung tangan, cuci tangan. Memang itu buat kebaikan bersama, buat kebaikan driver, pengirim barang, dan juga buat penerima barang juga. Cuman kan kalau untuk disemprotnya seperti itu ya kita disemprot sekali, nanti selang 5-10 menit sampai setengah jam kita masuk perumahan lagi disemprot lagi. Belum ada yang ditembak suhu gitu. Risih sih, cuman memang buat demi kebaikan ya mau bagaimana. Cuman pemain barang gua rasa ada yang melakukan. Jadi kalau misalkan kita main barang, kita diutamakan untuk berkomunikasi, telepon, SMS, pakai nomor biasa. Biasanya driver yang nelpon seperti itu, kalau yang nggak ada pulsa, save nomornya, nomor customernya, dilihat di WA-nya, baru dia telepon. Nanyain titik lokasi, nanyain penerima barang, nanyain untuk pengirim barang, lokasi patokannya apa. Cuman kalau untuk yang nge-save-nya keterusan, biasanya ada beberapa driver yang iseng ya. Halo kak, kayak ngechat iseng gitu. Halo kak, saya yang driver tadi nganter. Halo kak, saya yang driver tadi ngirim barang, ngambil barang gitu. Biasanya driver gitu banyak sih. Cuman kalau untuk driver sekarang ya rata-rata memang harus save nomor kebanyakan. Karena kalau kita nggak save nomor, kalau lokasinya salah, wah repot sih. Kita bakalan nyari lokasinya lebih jauh dari titik lokasi. Banyak sih yang gue alamin juga seperti itu. Kalau kesah dari driver pemain barang ya seperti itu, yang titik lokasinya salah. Terus ada juga untuk pengiriman yang kita diomelin karena barangnya pengok, kita diomelin karena barangnya ketuker, bahkan pernah ketuker. Dan banyak kasus juga ya untuk pemain samdai yang ngambil barang 5-7 barang karena dia barangnya agak besar. Jadi pas kita ngambil ke apartemen, kan motor nggak boleh masuk, ataupun dia ngambil alternatif motor taruh luar, walaupun barang sudah diikat, sudah dikaret, sudah dibungkus. Bahkan banyak beberapa kasus yang hilang diambil driver lain, yang pencurinya kamuflase memakai driver ojek online juga. Jadi kita kan nggak bisa tahu gitu driver itu benar-benar driver atau hanya fiktif buat melakukan kejahatan, ngambil barang yang lainnya gitu. Terus kalau untuk di zaman sekarang, untuk situasi sekarang, kalau pemain yang ngambil orderan penumpang sekitaran malam atau ibaratnya ngalong lah, memang ada beberapa driver yang bukan squad, dia grup driver yang benar-benar pemain malam aja, pemain kalong. Nggak tahu ya masih bisa dapat penumpang atau enggak, karena kan beberapa info sekarang penumpang lagi benar-benar susah gitu.
Terus eh, kalau untuk keluh kesah seorang driver yang kebanyakan terjadi di zaman sekarang, orderan susah, dapat orderan kebanyakan. Oke. Udah sih gitu aja. Paling untuk pesan ke driver ya, jaga kesehatan, jaga imun lebih baik lagi, banyak-banyak minum air, jangan kebanyakan kopi. Oke, begitu aja sih untuk sekarang.